السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda: "Idza kana shaumu yaumi ahadikum," apabila salah seorang dari kalian sedang menjalankan ibadah puasa, "fala yarfath wa la yaskhab," maka janganlah dia berkata kotor dan perbuatan yang tidak terpuji. Fa in shahu ahadun, kalau ada orang yang mencelanya, kalau ada orang yang mencerca, kalau ada orang yang mencemooh, au qatalahu, atau diajak berkelahi, dalam keadaan berpuasa diajak untuk bertengkar, falyakul inni mur'un shaim, maka sampaikan kepadanya, ucapkan bahwasanya aku dalam keadaan berpuasa. Yatabayyan lana min hadzal hadis, dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya saum itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara hissi, materi, nampak, nyata, ataupun secara maknawi. Artinya puasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi puasa juga menahan diri dari berbagai macam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga telinga kita dari suara-suara yang buruk, musik dan seruling syaitan. Menjaga mata kita dari memandang aurat yang tidak dibenarkan. Di bulan Ramadan kaum muslimin mengisi waktunya dengan melihat film, melihat sinetron, drama, baik di TV, komputer, laptop, ataupun di HP. Fasyamuna fi khatar, maka puasa kita berada dalam mara bahaya apabila kita tidak berpuasa sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Rubba shaimin," betapa banyak orang yang berpuasa
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dapat capeknya. Pahalanya hilang. Pahalanya gugur, pahalanya amblas. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan betapa banyak di antara umat manusia dia bangun malam untuk salat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan dan amalan itu kecuali hanya begadang saja. Fasiyamuna fi khatar, maka puasa kita dalam keadaan kritis. Kalau kita belum bisa meninggalkan aqwalun fahisyah, perkataan yang keji, perkataan yang buruk, ghibah, namimah, provokasi, diprovokasi. Begitu pula aqwalun kadzibah, ucapan dusta, perkataan palsu. Karena pada hadis yang pertama tadi kita sebut fala yarfuth wala yaskhab. Orang yang berpuasa enggak boleh rafath, enggak boleh sakhab. Sampai pada hadis tersebut berkata yang dimaksud dengan rafath, kullu qaulin fahishin ya'thamu fi. Semua perkataan yang buruk, semua perkataan yang jelek, semua perkataan yang keji, orangnya berdosa. Dilarang ketika kita berpuasa. Dan sakhab adalah sautun rafi' bisyah wad dajij, mengeraskan suara untuk membuat keonaran dan kegaduhan. Enggak boleh orang yang berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Maka puasa kita dalam keadaan kritis kalau tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, biasa bohong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur", barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan palsu, wal amala bihi, dan perbuatannya, falaysa lillahi hajatun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli, min an yada'a ta'amahu wa syarabah, hamba tersebut meninggalkan makanan dan minuman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli walaupun kita puasa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan puasa kita ketika masih berdusta, ketika masih berbohong. Terlebih lagi yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di siang hari, di pasar-pasar mereka. Berdusta, tipu muslihat dalam jual beli, tadlis, pemutarbalikan fakta, disamarkan, berbuat licik, tipu muslihat, ditambah lagi sumpah palsu dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berpuasa. Sumpah saja, walaupun dia benar, wallahi barangku paling bagus, memang barangnya paling bagus, dilarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-halif munfiqatun lisil'ah." Memang sumpah melariskan dagangan. Orang lebih percaya. Mumhiqatun lil barakah. Tapi efeknya, karena dia sumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara dunia, jual beli, barokahnya akan dihapus. Banyak dapat faedah tapi seolah-olah enggak ada bekasnya. Sumpah dalam jual beli memang melariskan barang dagangan, tapi barokahnya lenyap. Ini yang sumpah benar. Lantas bagaimana orang yang bersumpah dalam jual belinya dalam keadaan dia berdusta, menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berbohong? Ini merupakan dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathatun
Ada 3 golongan. Ada 3 orang. Ada 3 kelompok. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilirik, tidak dilihat. Wala yuzakihim, tidak disucikan dari dosa-dosanya. Walahum alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Tidak diajak bicara, enggak dilirik apalagi dipandang, tidak disucikan kita, kemudian mendapatkan siksa. Qalaha thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Diulangi sampai 3 kali, sampai Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat ini mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Al-musbil, orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Al-mannan, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Disebut-sebut apa yang sudah dia berikan. Wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tidak menjual kecuali dengan sumpah, berdusta, tidak membeli kecuali dengan sumpah dan berdusta. Maka ini wajib untuk ditinggalkan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Begitu pula siyamuna fi khatar, puasa kita dalam keadaan tidak aman. Kalau kita belum bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak di antara kaum muslimin datang bulan Ramadan dipergunakan, diisi, dipenuhi siang maupun malam bil warik. Waktu main remi, wasyataranj, main catur, main domino atau dumnya siang maupun malam. Sungguh benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Ibnu Abbas, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang umat manusia menjual kenikmatan tersebut dengan harga yang murah, dijual di bawah harga pasaran. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Waktu luang, kesempatan, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Berkata pepatah Arab, wal waktu ma'anfas ma'anaita bihifdhihi. Waktu adalah barang yang amat sangat berharga, yang perlu engkau jaga. Wa arahu ma ashala 'alaika yadhi'u. Dan aku melihat betapa banyak orang-orang bermudah-mudahan untuk menghamburkannya, padahal ini berharga. Ironisnya, permainan-permainan tersebut digandrungi bahkan orang-orang yang sudah tua, paruh baya, kibarus sin, yang mestinya mereka lebih semangat daripada para pemuda yang sudah berusia. Sungguh benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa ardha. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalannya. Ini sebaik-baiknya manusia. Tulul umri fi ta'ah tazidul 'abdu qurba. Panjangnya umur seseorang dalam ketaatan itu lebih bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya.
Kita tahu tanah lebih dekat, tapi masih diisi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita kembali kepada hadis di atas tadi. Fa in syatamahu ahadun au qatalah. Kalau kalian dicela, kalau kalian dicerca, diajak bertengkar, diajak berkelahi, maka katakanlah ini shaim, supaya dia tahu bahwasanya aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena orang yang berpuasa tidak sama dengan orang yang berbuka. Hari yang ada berbeda dengan ketika kita sudah memasuki di bulan Ramadan, sehingga kita dapat mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan yang ada di bulan ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, معاشر الحاضرين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan merupakan peluang emas bagi kita untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan barakah, untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan daripada api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," kalau sudah masuk di hari pertama, malam hari 1 Ramadan, suffidati syayatin wa maradatul jin, maka syaitan dibelenggu dan jin-jin yang jahat. Wa futihat abwabul jannah, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, pintu surga seluruhnya dibuka. Falam yughlaq minha bab, enggak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, sebaliknya pintu-pintu api neraka ditutup. Falam yuftah minha bab, enggak ada satupun yang dibuka. Wa yunadi munadin, dan di sana ada orang yang menyeru, orang yang mengajak, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, sambutlah bulan ini, bersegeralah kalian datangi tamu tersebut. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang yang mengharapkan kejelekan, stop. Orang yang mengharapkan keburukan, di walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari api neraka. Wa dzalika kullu laila, dan itu akan terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mau bertaubat, maka kapan lagi kita akan bertaubat? Kalau di bulan Ramadan kita tidak mau membaca Al-Quran, kapan lagi kita akan membuka mushaf? Jangan sampai kita termasuk dari golongan orang yang didoakan kejelekan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan an jam'in minas sahabah, dari banyak para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, kemudian Ka'ab ibn Ujrah, kemudian Jabir ibn Samurah, kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam irtaqal mimbar, kata mereka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbarnya. Ketika sudah berdiri di atas mimbar tersebut, faqala amin, amin, amin. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bingung. Para sahabat heran. Setelah selesai mereka bertanya,
Ya Rasulullah, ma kunta tasna. Tadi apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Kunna nasma'u minka al-yawm ma kunna nasma'uhu. Kami pada hari ini mendengar dari engkau yang tidak biasa kita dengar, tidak biasa kita lihat. Pemandangan aneh, pemandangan yang asing bagi mereka. Alama aman, engkau ini mengamini siapa? Apa yang kau amini? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, atani Jibril. Ketika sampai di atas mimbar, Jibril malaikat mendatangiku dan berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu anfu mri'in. Sungguh tercela, sungguh celaka bagi seorang hamba dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Memasuki bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak mampu untuk menghapuskan dosanya. Tidak banyak memberikannya. Fakul amin, katakan amin. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan amin. Doa celaan bagi seorang hamba yang tidak bisa memanfaatkan bulan ini. Kemudian malaikat Jibril yang kedua kali mengatakan, rahima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh celaka seorang hamba ketika disebutkan namamu tidak mengucapkan salawat kepada engkau. Katakanlah amin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, raghima anfum ri'in, sungguh celaka, sungguh tercela rajulun adraka walidayhi au ahadahuma, seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu di antara mereka, bapak atau bapak ibu masih ada. Falam yudkhilahul jannah, dengan adanya kedua orang tua tidak mampu membuat kita masuk ke dalam surga. Durhaka kepada bapak, senantiasa mengumpat, menghardik kedua orang tuanya, tidak pernah taat dalam hal kebaikan kepada mereka, sehingga tidak mampu untuk memasukkan anak tersebut ke dalam surga. Katakanlah amin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan amin. Maka di bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar datangnya ibadah puasa mampu menjadikan kita sebagai seorang hamba yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita ketika bulan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.